Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pecinta YouTuber dimanapun Anda berada, senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur, dalam kesempatan ini saya sengaja membuat rekaman, saya unggah ke YouTube bertujuan usikum wa nafsi bitaqwallah, bertujuan untuk nasihat untuk panjenengan sedaya, untuk Anda semua, dan menasehati untuk diri pribadi saya senantiasa takwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya sedikit membahas hadis sahih Bukhari Muslim tentang pernikahan. Kenapa perlu dibahas tentang pernikahan? Karena sebuah pernikahan itu adalah aspek untuk menyelamatkan manusia, aspek kehidupan rumah tangga untuk menyelamatkan dunia ke akhirat. Karena ini penting tentang pernikahan. Istilah wong Jawa supaya gak getun buri. Nah, maka Nabi telah memberi konsep dan resep bagaimana caranya. Ini terutama bagi yang berstatus jejaka atau yang masih berstatus gadis, ya. Ini masih berhak, terutama jejaka ini ya, karena hadis yang saya sampaikan ini bagi seorang laki-laki, ya, yang berstatus jejaka. Jadi istilahnya aja sampai ketun buri. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang laki-laki harus memilah dan meminang seorang calon wanita itu ada 4 hal. Yang pertama, kata Nabi, lima liha, karena harta dan kekayaannya. Jadi boleh seorang laki-laki memilih wanita itu dilihat harta dan kekayaannya. Jadi boleh. Karena pernah dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ingat dalam sejarah Nabi seorang jejaka berumur 25 tahun mendapat Sayyidati Khadijah, seorang janda kaya raya, yang pada waktu itu dalam sejarah Sayyidati Khadijah kekayaannya sepertiga jazirah Arab. Wis konglomerat itu, istilah zaman sekarang wis konglomerat. Janda konglomerat. Dan boleh seorang laki-laki memilih karena hartanya, memilih wanita, meminang wanita karena hartanya boleh. Kemudian yang kedua, wali nasabiha, ya. Yang kedua, dan karena nasabnya, silsilah keluarganya baik-baik, keturunannya baik-baik, dari mbah buyutnya orang yang soleh solihah. Islam itu telah memberi konsep dan resep karena apa? Untuk menciptakan generasi dengan harapan kalau gennya orang silsilahnya dari mbah buyutnya itu orang-orang baik, ya nanti harapannya mempunyai keturunan ya baik-baik pula, ya yang soleh solihah. Itulah yang dimaksud wali nasabiha. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki memilah atau memilih seorang calon wanita yang mau dinikahinya. Yang ketiga, wajamaliha, dan karena cantiknya. Ono istilah wong saiki elek yang belanjani, ayu yang belanjani, mending ayu. Jadi boleh seorang laki-laki memilih wanita karena cantiknya, boleh. Ya, cukup di situ. Yang ketiga, yang keempat, walidiniha, dan karena agamanya seorang wanita. Karena apa? Kalau nanti sudah dinikahi seorang wanita atau seorang istri yang faham agama,
dengan harapan nanti jikalau Allah memberi keturunan, mempunyai anak laki dan perempuan, kalau seorang ibu, seorang istri berstatus ibu itu sudah jelas dekat dengan anak, maka ibulah yang akan mendidik anaknya. Lah kalau seorang istri yang faham agama, yang taat beragama, pinter ngaji, ya otomatis yang mendidik anak-anak kita, putra-putri kita ya dari ibu. Makanya perlu walidiniha karena agamanya. Bapak itu nyambut gawe tok, golek duit tok kebanyakan. Ya. Artinya anak putra-putri kita lebih dekat dengan seorang ibu. Makanya kalau ibu itu sudah dekat dengan anak, memberi contoh ngaji, ya, mengajari ngaji yang fasih, yang tartil dan benar. Itulah yang ditekankan walidiniha karena agamanya. Kemudian dalam hadis ini far bidzatid daini taribat yadaka, maka hendaklah memilih yang taat kepada agamanya. Artinya apa? Jadi yang terakhir hadis ini, jika hartanya tidak ada, wis yo gak sugih biasa-biasa, nasabnya juga orang dari silsilah keturunan orang yang biasa-biasa, ya, kemudian cantiknya juga biasa-biasa, maka yang terakhir hendaklah memilih yang taat agamanya. Artinya seorang istri itu harus lebih diutamakan agamanya. Kalau sudah dipondasi dengan agama yang kuat, insya Allah akan menjadi wanita yang soleh, otomatis akan menjadi mar'atus solihah. Ada di dalam hadis wanita yang solehah itu adalah surga dunia dan akhirat. Demikian hadirin para pemirsa YouTuber, apa yang bisa saya sampaikan. Kita sebagai manusia, apalagi seorang laki-laki, ya, yang jelas laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu tanggung jawab pemimpin bagi seorang wanita. Jadi kekurangan istri kita, jikalau tentang hartanya enggak ada, ya laki-laki solusinya yang mencari harta. Ya. Kalau misalnya istri kita ya dari nasabnya silsilahnya biasa-biasa, lah seorang laki-laki yang faham agama untuk memperbaiki nasabnya, keturunannya, ya, wajah maliha, dan dari kecantikannya biasa-biasa saja, ya seorang laki-laki yang harus bisa memake up bagaimana istri menjadi cantik. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kita yang masih jomblo, yang masih berstatus jejaka atau gadis. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, artinya hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Bukhari nomor 4700 dan Muslim nomor 2661, dan insya Allah sahih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan kepada kaum muslimin muslimat melalui channel YouTuber ini, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.